Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, dan Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Demak Maulana dengan NIM akhir 089 dari kelas D akan mempresentasikan tugas tentang premedikasi dan anestesi. Baik, slide pertama. Nah, yang pertama, premedikasi adalah penggunaan obat-obatan sebelum induksi anestesi. Obat analgesik akan menghilangkan rasa sakit, sementara obat tranquilizer akan menenangkan hewan untuk memudahkan penanganan. Tujuan dari pemberian premedikasi yaitu yang pertama, untuk menenangkan hewan sehingga memudahkan penanganan. Yang kedua, untuk relaksasi otot sehingga terjadi imobilisasi dan hiporefleksi. Yang ketiga, untuk memberikan analgesia, yaitu menghilangkan rasa sakit. Yang keempat, untuk memperoleh induksi anestesi yang perlahan dan aman, stadium anestesi yang stabil, dan pemulihan dari anestesi yang baik. Dan yang terakhir, untuk mengurangi dosis obat anestesi sehingga efek samping dapat dikurangi. Terdapat beberapa golongan obat premedikasi yang sering digunakan, seperti golongan sedatif hipnotika, anticholinergic, dan tranquilizer. Sedatif hipnotika merupakan suatu golongan obat-obatan pendepresi susunan syaraf pusat atau SSP. Obat-obat yang bersifat sedatif dan ansiolitik berperan besar dalam premedikasi dengan meningkatkan kualitas anestesi dan pemulihan, serta meminimalisir efek samping dari obat-obat anestesi yang tidak diinginkan. Obat-obat premedikasi yang umum diberikan untuk anjing adalah golongan tranquilizer seperti acepromazin, diazepam, midazolam, silazin, medetomidin. Golongan narkotik seperti morfin, oksimorfin, meperidin, dan golongan anticholinergic seperti atropin dan glikopirolat. Jenis-jenisnya yang pertama atropin sulfat. Atropin merupakan agen antimuskalinik yang menghambat asetilkolin. Penggunaan dengan dosis yang berbeda dapat memberikan efek yang berbeda-beda pula. Dengan dosis yang tinggi, atropin dapat memblokir reseptor nikotin. Penggunaan dengan dosis rendah atropin akan menghambat produksi saliva, menghambat sekresi bronsial serta keringat. Pada dosis medium, atropin menyebabkan dilatasi pupil, mata, dan meningkatkan denyut jantung. Penggunaan dosis tinggi akan mengurangi motilitas gastrointestinal dan saluran urinaria. Sedangkan untuk dosis yang sangat tinggi, atropin akan menghambat sekresi lambung. Yang kedua ada silazin. Silazin bekerja melalui mekanisme yang menghambat tonus saraf simpatik karena silazin mengaktifasi reseptor postsinap alpha 2 adrenoseptor sehingga menyebabkan medriasis, relaksasi otot, penurunan denyut jantung, penurunan peristaltik, relaksasi saluran cerna, dan sedasi. Baik, yang berikutnya tentang anestesi. Anestesi berasal dari dua bahasa Yunani yaitu an berarti tidak dan estesis berarti rasa atau sensasi. Sehingga anestesi berarti suatu keadaan temporer di mana terjadinya relaksasi otot, hilangnya rasa sakit, dan hilangnya rasa terhadap rangsangan, tanpa atau disertai dengan hilangnya kesadaran. Pemberian anestesi bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa sakit saat dilakukan tindakan medis seperti operasi. Penggunaan anestesi juga dimaksudkan untuk menenangkan hewan sehingga memudahkan dalam melakukan diagnosa, transportasi bagi hewan liar dan eksotik, dan prosedur pengobatan. Di samping itu, anestesi juga dapat digunakan untuk menjalankan prosedur anestesi. Anestesi umumnya digunakan berdasarkan cara penggunaan obatnya dan berdasarkan luas pengaruh obat. Berdasarkan cara penggunaan obat, anestesi dibagi menjadi 4, meliputi anestesi inhalasi, yaitu obat anestesi yang berupa gas atau uap yang diaplikasikan melalui saluran respirasi dengan kombinasi oksigen. Yang kedua, anestesi injeksi, yaitu obat anestesi yang diberikan dengan cara injeksi atau suntikan melalui intravena, intramuskular, atau subkutan. Yang ketiga, oral atau rektal yang diberikan melalui saluran pencernaan. Dan yang terakhir, anestesia topikal, yaitu anestesi yang diberikan melalui cutaneous atau membran mukosa untuk tujuan anestesi lokal. Lalu yang kedua, berdasarkan luas pengaruh obat anestesi. Berdasarkan luas pengaruh obat anestesi, anestesi dibagi menjadi 3, yaitu anestesi lokal, anestesi regional, dan anestesi umum. Yang pertama, anestesi lokal, yaitu tindakan menghilangkan rasa sakit terbatas pada area yang diberikan obat yang mampu menghambat konduksi saraf perifer, tanpa mengakibatkan kerusakan pada saraf. Anestesi lokal bekerja dengan cara blokade saluran ion natrium saraf perifer, sehingga konduksi saraf terhambat dan respon terhadap stimulasi hilang secara lokal.
Anestesi lokal dilakukan dengan cara pemberian obat melalui permukaan tubuh, sukutan, dan infiltrasi. Anestesi ini tidak disertai dengan hilangnya kesadaran, karena hanya beberapa bagian saja. Yang kedua, anestesi regional. Anestesi regional adalah tindakan menghilangkan rasa sakit pada regio tertentu dengan cara pemberian obat anestesi pada lokasi saraf sehingga menginervasi regio tertentu sehingga terjadi hambatan konduksi impuls menginervasi regio tertentu sehingga terjadi hambatan konduksi impuls sebelah saraf yang reversibel tanpa disertai dengan hilangnya kesadaran. Anestesi regional diberikan secara epidural, spinal, dan paravertebral. Anestesi epidural menghambat sensasi dan kontrol motorik daerah pelvis, ekor, abdominal, dan kaki belakang. Dan yang terakhir, anestesi umum. Anestesi umum adalah tindakan menghilangkan rasa sakit dan refleks otot di seluruh tubuh disertai dengan hilangnya kesadaran yang bersifat sementara. Anestesi ini diberikan dengan cara inhalasi, injeksi, atau gabungan injeksi dan inhalasi. Tujuan utama dilakukannya anestesi umum adalah untuk memperoleh kondisi sedasi, analgesia, relaksasi, dan tidak adanya refleks sehingga memudahkan dalam melakukan diagnosa atau tindakan pembedahan. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salahnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.